Halo anak-anak, kembali lagi dengan video pembelajaran Ibu, di mana kali ini kita akan belajar tentang proses reaksi fotosintesis. Kalau kemarin kita video sebelumnya adalah pengertian terhadap fotosintesis itu sendiri. Nah, jadi harapannya sebelum kita masuk ke dalam proses fotosintesis ini, kalian harus memahami terlebih dahulu apa sih fotosintesis itu sendiri di video sebelumnya. Oke, jadi jangan menonton video ini sebelum kalian menonton terlebih dahulu pengertian dari fotosintesis itu sendiri. Ya, di sini kita akan belajar tentang reaksi yang terjadi pada fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu ada dua reaksi, yaitu reaksi terang sama reaksi gelap. Oke, terang terjadi pada siang hari, ya. Oke, apa saja bahannya? Oke, untuk bisa terjadinya proses reaksi terang ini, itu bahan yang diperlukan adalah air sama cahaya matahari. Oke, harus ada air sama cahaya matahari. Oke, air ini di mana didapat? Tentu diambil dari akar dari bawah tanah. Oke, kemudian setelah itu dibantu oleh cahaya matahari dan tempat terjadinya itu di yang banyak mengandung klorofil tentunya ya. Di mana? Kalau tentu di daun. Oke. Nah, di dalam daun, di daun atau bagian batang juga bisa tentu yang ada klorofilnya ya. Nah, di bagian tumbuhan yang ada klorofilnya itu lebih tepatnya terjadi di bagian grananya. Oke, kemarin kan kita sudah memperbesar bagian dari klorofil ya. Oke. Nah, tentu terjadinya reaksi terang ini pada grana, oke, atau kumpulan-kumpulan dari tilakoid yang berbentuk seperti koin yang kemarin sebelumnya. Oke, selanjutnya proses ini, di mana proses ini mengalami reaksi yang disebut dengan fotolisis. Fotolisis apa? Itu menguraikan zat H2O ini, menjadi H+ dan oksigen. Oke, tadi kan yang bahan yang kita perlukan tadi adalah air. Oke, air itu dipecah, menjadi hidrogen. Oke. Jadi prosesnya itu adalah proses reaksi fotolisis pada reaksi terang. Ya, fotolisis itu artinya menguraikan, memecah. Oke, H2O memecah air menjadi ion H+ dan oksigen. Oke, serta melepaskan elektron-elektron yang ada pada tumbuhan tersebut. Oke, dalam proses ini. Oke, selanjutnya apa sih yang dihasilkan? Oke, tentu yang dihasilkan adalah oksigen. Oke, oksigen, selain oksigen apa yang dihasilkan? Energi dalam bentuk ATP dan NADPH2. Oke. Nah, kalau oksigen ini nanti dia akan dikeluarkan melalui stomata. Oke. Hasilnya ini dikeluarkan melalui stomata pada daun. Oke. Sementara energi dalam bentuk ATP dan NADPH ini disimpan di stroma. Oke. Papanya anak-anak. Halo. Disimpan di stroma untuk proses reaksi gelap. Oke, selanjutnya kita masuk ke reaksi gelap. Oke, pada reaksi gelap, bahan yang diperlukan adalah CO2. Oke, atau karbon dioksida. Dan energi yang tadi ATP dan NADPH2. Oke, energi yang dihasilkan pada reaksi terang itu digunakan sebagai bahan pada reaksi gelap. Oke. Nah, karbon dioksida ini diambil dari udara yang diserap melalui stomata. Oke. Selanjutnya, tempat terjadinya di mana? Nah, kalau yang reaksi gelap tempat terjadinya di stroma.
Oke, nah kalau ini beda ya, di stroma tidak sama tempatnya dengan reaksi reaksi terang. Oke, kemudian kalau pada reaksi gelap, nah ini justru dia mengikat. Apa yang diikatnya? Ya, ini terjadi proses pengikatan CO2 ini sehingga membentuk glukosa. Dia mengikat CO2, oke, bukan menguraikan, ya. Tetapi dia justru mengikat CO2, ya. Kemudian membentuk glukosa, ya. Nah, ini rumus kimia dari glukosa C6H12O6, ya. Nah, hasil dari reaksi ini, oke, yaitu tentunya adalah glukosa. Nah, glukosa sesama glukosa yang terbentuk saling berikatan. Nah, glukosa yang terbentuk saling berikatan kemudian membentuk senyawa yang disebut dengan karbohidrat atau amilum. Jadi amilum ini ada kumpulan dari begitu banyak glukosa-glukosa yang sudah terbentuk. Nah, itu tadi. Nah, karbohidrat ini digunakan untuk tumbuhan sebagai apa? Ya, sebagai energi tumbuhan untuk bisa berkembang, kemudian tumbuh menjadi lebih baik lagi. Jadi ini adalah sebagai makanan, energi untuk tumbuhan, ya. Inilah hasilnya. Nah, kalau kita buat seperti ini, proses fotosintesis reaksi gelap dengan reaksi terang. Nah, ini misalnya ini daun ya, karena ibu mengumpamakan di sini daun karena daun memiliki klorofil yang cukup tinggi, oke, cukup banyak. Ya. Ini cahaya matahari, oke, masuk, oke, mengenai daun. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Tadi kan ada dua proses ya. Fotosintesis ini ada reaksi gelap sama reaksi terang. Sebelumnya, ya waktu kita belajar tentang pengertian fotosintesis, ibu hanya menyajikan seperti ini saja, oke? Yaitu proses fotosintesis bentuknya seperti ini bahannya, kemudian ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita belajar tentang prosesnya, itu ada dua di dalamnya, reaksi terang sama reaksi gelap. Jadi kalau reaksi terang, nah ini dianya bahannya H2O atau air ini. Untuk menghasilkan, menguraikan yaitu oksigen dan tadi ATP, energi ATP dan NADPH2. Oke, jadi reaksi terang ini bahannya, tentunya reaksi terang memerlukan matahari di sini. Oke. Nah, kemudian setelah itu hasil yang dihasilkan adalah oksigen sama energi ATP dan NADPH2. Nah, oksigen ini dikeluarkan di stomata. Oke, dikeluarkan ya nantinya akan dibutuhkan oleh manusia. Oke. Kemudian kalau reaksi gelap, nah ini prosesnya. Reaksi gelap tadi hasilnya tentu mengalami proses reaksi terang dulu. Nah, setelah menghasilkan ATP dan NADPH2, kemudian terjadilah reaksi gelap pada malam hari. Oke, bahan yang diperlukan apa? CO2, karbon dioksida. Ya, karbon dioksida ini tentu diserap oleh tumbuhan dari sekitarnya. Oke, dari udara sekitar masuk ke stomata. Oke, ini yang masuk. Oke. Nah, kemudian bahannya itu diambil lagi dari reaksi terang tadi, ATP dan NADPH2. Jadi ini adalah bahan untuk reaksi gelap. Oke. Nah, reaksi gelap ini tidak memerlukan matahari ya. Jadi tanpa cahaya matahari yaitu terjadi di malam hari. Oke, setelah dia mengalami proses, maka menghasilkanlah yang disebut dengan glukosa. Ini dianya. Ini hasil dari reaksi gelap, glukosa. Oke, glukosa ini saling berikatan membentuklah yang disebut dengan kumpulan glukosa yang disebut dengan karbohidrat. Oke, ini ya. Nah, ini bentuk kemarin kloroplas ya, di dalamnya grana. Nah, di grana inilah terjadi reaksi terang. Sementara kalau reaksi gelap itu terjadinya di stroma. Di mana stroma nih? Di sini. Ini stroma. Di sini reaksi gelap, ini stroma. Oke. Jadi disinilah tempat terjadinya reaksi gelap.
Sementara reaksi terang adalah di grana, nih kumpulan dari tilakoid ini. Di sini tempat terjadinya reaksi terang. Oke, ini videonya. Mari kita tonton sama-sama untuk memahami. Oke. Foton atau cahaya yang mengenai membran tilakoid akan dikonversi menjadi ATP dan NADPH. Selain itu, pada tahapan ini H2O akan mengalami fotolisis sehingga menghasilkan O2 yang akan dikeluarkan ke atmosfer. Nah, jadi ini dia, ini cahaya masuk melalui grana tadi. Oke, kemudian terjadilah proses di mana di sini di grana ini sudah ada air ya yang diserap masuk, airnya masuk ke sini yang diserap dari akar. Kemudian H2 ini mengalami fotolisis, namanya pemecahan, ya, terurai, oke, menjadilah O2. Kemudian selain itu terbentuklah energi ATP dan NADPH. Oke, selanjutnya kita mulai. ATP dan NADPH ini akan digunakan pada tahapan kedua, yaitu digunakan untuk reaksi gelap. Tadi telah disebutkan bahwa reaksi gelap terjadinya di stroma. Nah, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada tahap reaksi terang akan digunakan untuk mengkonversi CO2 sehingga membentuk gula. Pada tahapan reaksi gelap, ADP, fosfat inorganik, dan NADP+ akan dikembalikan ke tahap reaksi terang. Nah, ini dianya hasil dari ATP NADPH ini digunakan untuk reaksi gelap. Nah, kemudian reaksi gelap ini di mana CO2 ini mengalami pengikatan, kemudian menghasilkanlah gula ya atau glukosa. Nah, kemudian selanjutnya ada ADP dari reaksi gelap dan NADP ini akan dikembalikan kembali ke reaksi terang ya. Tentu dimasukkan kembali kepada grana. Oke, itu tadi video ini tentang reaksi terang dan gelap. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh tanya di guru pembelajaran ya. Jika masih kurang jelas, oke, boleh japri ibu. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.